Horas, Balige Academy hadir di hadapan Anda untuk memperjuangkan keadilan bagi kita sesama rakyat jelata supaya tidak menjadi mangsa lagi pada oknum-oknum jenderal yang pingin naik pangkat, ya, seperti Tito Karnavian Krisnamurti yang dengan sengaja merusak, mengubah, menganimasi barang bukti digital video CCTV Jessica Kumala Wongso untuk mengkriminalkannya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan, memidananya, ya, menyajikan video CCTV rekayasa itu di persidangan dengan bantuan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sebagai ahli forensik digital penipu, dan bantuan para jaksa pengkhianat, ya, penipu seperti Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Mailani Wuwung, Hari Bowo, dan Wahyu Oktaviandi. Jadi ini yang harus kita berantas, ya, dengan bantuan netizen maupun para YouTuber kemarin, ya, seperti podcast di Diskursus dan di Uya Kuya. Itu membantu menyuarakan, ya, ketidakadilan, manipulasi, rekayasa yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti kita. Ya, kalau kita netizen, citizen tidak bersuara, maka para orang-orang yang berada saat ini di lumbung kekuasaan merasa mereka bisa melakukan apapun untuk kepentingan mereka. Contohnya ini, gitu, ya. Jadi kalau kita bungkam, ya, masyarakat, citizen, netizen bungkam, maka mereka yang ada di lumbung-lumbung kekuasaan akan semakin semena-mena, sehingga negara kita akan menjadi negara otoriter, menjadi negara mafia hukum, mafia rekayasa hukum, seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, yang sampai saat ini, ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak berani menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dia mengatur dia untuk menegakkan hukum, menerima aduan, laporan dari masyarakat. 3 kali. Oh, sudah 4 kali saya laporkan ke Dumas Presisi Polri. Tetapi Kapolri pengecut itu justru diam, bungkam. Ya, masa kepada respons Sianipar seorang masyarakat biasa saja tidak mampu, tidak mau meladeni? Ya, kalau memang saya salah tinggal di penjara. Ya, tinggal hoax, tetapkan tersangka Undang-Undang ITE, kan gampang. Kita buktikan di pengadilan bahwa saya tidak pernah bohong. Ya. Oleh karena itu, pagi ini saya sudah meminta, ya, sekaligus, ya, kepada YouTuber dengan apa ini, ya, podcast terbesar mungkin di Indonesia ini, mungkin, ya, 23 juta pengikut, Bapak Deddy Kobuse, ya, ayo Pak, berani undang saya biar kita bongkar rekayasa video CCTV oleh Mabes Polri. Ya, kenapa saya bilang Mabes Polri? Ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar sebagai ahli forensik digital penipu saat itu, dia bekerja sebagai kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri. Yang melakukan penipuan, ya, adalah Mabes Polri. Dia membawa nama di persidangan itu, kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, ya, untuk meyakinkan hakim, ya. Bayangkan itu, ya, laboratorium komputer forensik Mabes Polri bukan berperan untuk menjaga keutuhan data, tetapi untuk animasi, ya, menganimasi semua, mengaburkan, membuang informasi warna yang sangat penting dalam sebuah video digital. Inilah saya tantang, ayo Pak Kobuse, ya, Anda kan sudah podcast ini dengan Profesor Edi Hiares, ya, banyak sekali informasi sesat, ya, yang disampaikan kepada publik, di mana dia memberikan statement yang jauh di luar domain bidang dia sebagai ahli hukum pidana, ya, di Profesor Hukum Pidana UGM. Jadi saya ingin meluruskan supaya publik itu tidak disesatkan dengan statement-statement oleh profesor ini, ya, berkaitan dengan video CCTV yang tidak mungkin direkayasa, ya,
Padahal saya punya 37 bukti ilmiah. Saya tuliskan dalam bahasa Inggris, Pak Deddy Corbuzier. Saya bukan orang yang tanpa komitmen ya. Saya punya komitmen penuh di dalam setiap pekerjaan yang saya lakoni. Makanya saya tuliskan dalam bahasa Indonesia sekaligus bahasa Inggris. Kompilasi 37 bukti ilmiah. Terjadinya rekayasa, barbar, brutal, biadab ya, terhadap barang bukti digital. Video CCTV Jessica Wongso di Cafe Olivier untuk menersangkakan, memidana, mengkriminalkan rakyat biasa. Jessica Kumala Wongso adalah simbol rakyat biasa, rakyat jelata seperti kita. Bapak Deddy Corbuzier bisa memeriksa ini ya. Sudah saya publish di Google Books dan di Amazon. Ya, jadi supaya dunia tahu, ya, supaya dunia memahami, ya mungkin Netflix atau dokumenter lain memahami betapa barbar, brutal, biadab yang dilakukan oleh oknum-oknum jenderal polisi bajingan ya, yang memanfaatkan kewenangannya untuk memanipulasi barang bukti digital ya, untuk menaikkan karir mereka. Tito Karnavian menjadi Kapolri, si Krisnamurti ya, dari Kombes menjadi jenderal, sekarang bintang 2. Kemarin dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, naik ke Wakapolda dan selanjutnya. Rakyat dijadikan mangsa mereka untuk menaikkan karir mereka. Ini kan pengkhianat rakyat ini. Ya, ini saya kumpulkan 37 bukti ilmiah. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever. Unveiling the truth behind Jessica Wongso CCTV footage manipulation by Indonesian police officers, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, and Christopher Harimanrianto. Ya, jadi begitulah Pak Deddy Corbuzier. Saya sudah menghubungi Anda tadi lewat WA ya, manajemen Corbuzier ya. Nah ini WA saya langsung ya, saya tidak main-main Pak Corbuzier. Selamat pagi Pak Deddy, perkenalkan saya Rismond Sianipar, ahli forensik digital. Jessica Wongso. Saya punya 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Polda Metro Jaya 2016. Nah ini fotonya, covernya saya nanti saya kirimkan juga link YouTube ini ya. Kalau boleh saya datang untuk bongkar rekayasa video CCTV Jessica Wongso Pak. Gitu. Jadi saya harapkan Pak Deddy Corbuzier ini bisa berkontribusi untuk penegakan hukum di negara kita. Inilah kontribusi kita untuk membenarkan yang salah ya, salahnya ini salah fatal ya. Berkontribusilah untuk negara kita. Anda punya kekuatan netizen ya, subscriber 23 juta saya lihat ya, kekuatan bahkan lebih besar ini daripada stasiun televisi ya dampaknya. Jadi ketika kita bongkar nanti ya, maka pihak-pihak yang ada di lumbung kekuasaan, terutama Presiden, Menko Polhukam, apalagi Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan komisi-komisi itu, Komisi Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, berikut juga dengan Kapolri, Menkumham, mereka akan mau tidak mau kita paksa untuk membenarkan masalah ini agar tidak lagi terulang rekayasa barbar, brutal, biadab ya, yang memanipulasi barang bukti digital untuk kepentingan mereka. Oke, di diskusi nanti yang akan kita, kalau memang saya diundang ya, kita akan bongkar bukan hanya rekayasa video CCTV yang dilakukan oleh oknum ahli forensik digital Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Noah Lazar itu. Bukan hanya itu ya, nanti kita kaitkan animasi rekayasa mereka itu dengan waktu cyanida intake yang diestimasi oleh siapa itu? 2 toksikolog, Nur Samran Subandi dan Imadi Agus Gelgel, yang dibanggakan oleh profesor ahli pidana ini, Edi Ares, ya, yang konsisten katanya sama waktu masuknya, padahal salah. Nur Samran Subandi, dokter toksikologi, tapi menghitung waktu manual mundur waktu saja ya, menghitung waktu mundur manual waktu, estimasi dia salah, yang anak SD aja bisa melakukannya ya. Harusnya 16.20 Jessica sedang ada di
kasir di close bill, dia bilang 1639, padahal hitungan mundur dia salah. Itu belum lagi metode model matematika dari apa ini? Siapa? Imade Agus Gelgel yang sangat prematur, yang tidak diuji dengan data pengujian. Tidak bisa itu diterima di komunitas ilmiah, itu model matematikanya si Imade Agus Gelgel. Itu kebohongan publik itu, kalau bukan penipuan ya. Kebohongan itu di depan persidangan itu. Imade Agus Gelgel ya. Model matematika yang tidak diuji dengan data pengujian, yang bukan data pelatihan, itu bukan final output itu masih fase pelatihan, belum fase pengujian. Disitulah kebohongan publik oleh siapa? Imade Agus Gelgel di depan persidangan, di depan komunitas yang tidak paham tentang pemodelan matematika. Ya dia bisa berbohong semena-mena. Model matematika yang sangat prematur itu tidak bisa sebagai hasil akhir dalam sebuah model matematika. Di situ nanti kita kaitkan ya cocokologi dari waktu estimasi masuknya cyanida dengan tangan animasi yang dibuat oleh Muhammad Noel Azhar 162950, dicocok-cocokkan sehingga lancarlah rekayasa dari Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jadi tolong bantu kita untuk bersuara, berkontribusilah untuk negara kita ini. Deddy Corbuzier. Ya, kita lahir, besar, makan, hidup di Indonesia ini. Maka kita wajib berkontribusi untuk negara ini. Ya. Civil society nomor 1. Ya. Karena apa? Mereka yang ada di lumbung kekuasaan sekarang sedang buta terhadap kekuasaannya, mengamankan dirinya sendiri, pengecut seperti Listio Sigit Prabowo. Tidak berani. Satu-satunya jalan kita adalah mendesak, ya, meningkatkan kesadaran netizen-citizen agar bersuara. Ya. Jika ini bisa kita bongkar, ya, rekayasa barbar brutal biadab oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini kita bongkar, maka kasus-kasus rekayasa lain itu lebih gampang kita pecahkan, kita bongkar. Seperti kasus Vina Cirebon, itu kecil itu, kasus KM50, Kanjuruhan dan lain-lain, itu akan lebih gampang kita bongkar karena dedengkotnya ketua mafia hukumnya ini Tito Karnavian berhasil kita kurung ke penjara akibat rekayasa barbar brutal biadabnya. Inilah pesan saya, Pak Deddy Corbuzier. Jadi sekali lagi, saya tunggu konfirmasinya, saya tunggu kontribusi Anda di dalam penegakan hukum. Kemarin sudah diskursus, berikutnya uya-kuya, selanjutnya mungkin Anda lah yang memiliki kanal yang paling besar di Indonesia ini. Jadi berkontribusilah untuk penegakan hukum, karena Anda akan diingat nanti ya di dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia. Anda berkontribusi untuk menegakkan hukum secara adil, secara benar, secara bukti yang otentik, ya, bukan bukti yang direkayasa dengan ahli-ahli yang menggunakan BAP rekayasa, video CCTV rekayasa yang digunakan oleh para jaksa pengkhianat itu, ya, yang di dalam flash disknya sendiri sudah berubah-ubah itu isi flash disk itu di tangan jaksa itu, ya, khususnya jaksa Sandi Handika itu menipu di persidangan. Izin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali flash disk itu, barang bukti digital, video CCTV. Padahal bohong. Jumlah folder saja sudah berbeda, isi folder sudah berbeda. Isi folder 7 kadang 3, kadang 4, isi folder 9 juga begitu, folder 3 juga begitu. Jadi mereka menipu, berkomplot, ya. Mulai dari polisi maupun para jaksa ini tidak bisa kita diamkan. Karena apa? Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat biasa, suatu waktu akan menjadi giliran kita menjadi pangsa orang-orang mafia hukum ini. Makanya kita harus hentikan, kita bongkar bersama dengan kekuatan netizen, citizen. Ya, karena mereka yang ada di kekuasaan sekarang buta, tuli, bisu. Inilah peran kita sebagai citizen. Apalagi Anda sebagai YouTuber dengan 23 juta subscriber, Anda memiliki kekuatan untuk menyuarakan
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Begitu. Oke, saya tunggu konfirmasinya. Ya. Saya ingin juga membantah hal-hal yang menyesatkan dari podcast Anda bersama dengan Profesor Edi Hiares ini. Ya. Ada di video di belakang saya tampilkan. Itu banyak sekali penyesatan. Kenapa? Dia berbicara di luar bidang domainnya yang berkaitan dengan estimasi waktu cyanida, padahal dia tidak paham tentang model matematika yang digunakan oleh kedua toksikolog itu. Dia juga berbicara tentang video CCTV, padahal dia tidak paham data digital atau video digital sangat rentan terhadap manipulasi. Yang saya buktikan 37 bukti ilmiah rekayasa itu hanya menggunakan metadata yang tertampil pada kedua BAP ahli forensik digital penipu itu. Ya, sangat saintifik dan bisa diuji oleh publik. Bukan hanya publik Indonesia maupun publik internasional. Karena ini ilmiah, ya, bisa diuji oleh siapapun. Dan harus sama persepsi, interpretasi, pemahaman tentang bukti ilmiah tersebut. Itulah bukti ilmiah. Ya. Pemahaman harus konvergen. Itulah bukti ilmiah. Harus satu pemahaman itu. Interpretasi harus satu. Itulah bukti ilmiah. Pak Deddy Kobise. Ya. Oke, kami tunggu konfirmasinya. Salam dari kami. Ya. Yang cinta keadilan di Republik Indonesia ini. Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Jessica berpegang pada fakta yang merekonstruksi fakta yang dia akui. Fakta yang dia akui kebenarannya atau menurut cerita dia bahwa paperback itu tidak ada. Tetapi begitu dilihatkan CCTV kan semua orang melihat bahwa paperback itu dia diatur bahkan kalau nggak salah table 54 itu dia punya signage-nya itu dipindahin juga untuk nutupin kopinya masuk ke dalam lalu dikeluarkan lagi. Betul. Eksperimen yang eksperimen ini untuk menentukan kapan racun itu dimasukkan ke dalam ice coffee Vietnam. Mereka berdua melakukan eksperimen pada tempat yang berbeda tetapi waktunya bersamaan. Hebatnya, metode yang digunakan oleh Made Gelgel ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Nur Samran. Oke. Bedanya yang tahu mereka lah. Tapi hebatnya, karena betul-betul ini adalah bisa diuji secara saintifik, hasil Nur Samran itu sama dengan hasil yang ini kemana Pak? Saya masih belum ngerti. Ini waktu naruhnya. Betul. Yang dikemukakan oleh Made Gelgel bahwa racun itu, cyanida itu dimasukkan ke dalam ice coffee itu antara waktu jam 16.29 sampai dengan 16.45. Dan pada saat itu tidak ada orang yang menguasai minuman itu yang tidak dekat dengan minuman itu kecuali Jessica.
itu, kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standard deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ya, pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu bungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah, inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah, ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa bingungnya ya. Nah, ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya. Bareskrim, aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya, luar biasa.
Nah inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu ya menjadi pabrik cyanida itu gelas itu ya. Jadi aduh luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik. Ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya manual saja ya, 10 Januari 2016 10.30 WIB dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 1620 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 1620 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya. Bukan 1639 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 16.20-24, kalau hitungan program saya 16.20 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Bungu ini ya, 16.39 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan cyanida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 16.29.50 ya. Inilah luar biasa penipuannya Bareskrim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 16.20 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 16.20 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya. Model matematika kacau. Persamaan kuadratik untuk laju penguraian cyanida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling boom sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Horas Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah ya. Kita tidak bakal bungkam ya. Kita harus lawan rekayasa barbar brutal biadab ya. Orang-orang di Mabes Polri, Polda Metro Jaya 2016, kok bisa produk resminya adalah video CCTV rekayasa, BAP rekayasa, ya. Produk resmi Polda Metro Jaya 2016 yang dipimpin oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, eksekutor prekayasanya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan BAP mereka dipakai oleh Profesor Dr. Imade Agus Gelgel Wirasuta ini ya. Inilah kita sangat miris begitu loh ya. BAP rekayasa disebarkan ke semua ahli ya, oleh siapa? Krisnamurti itu gitu loh. Sekarang sudah irjen itu, makanya Kapolri
Ya, kalau Anda ingin kepolisian itu tidak menjadi terkorup, terkotor se-Asia Tenggara tahun 2003, ya benahi ini, tangkap, pecat, pidanakan mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, ya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dan para jaksa-jaksa penipu pengkhianat itu, ya, yang menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan sebagai fakta sesat yang menyesatkan hakim dan jutaan publik. Dan para ahli ini, ya, kalau tidak berkomplot, ya mereka disesatkan dengan BAP rekayasa tersebut, gitu loh. Saya masih positive thinking dengan para ahli tersebut, ya, kalau tidak berkomplot, gitu. Ya, khusus untuk Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta, ya, ini kan ilmiah, gitu loh. Anda mengklaim di persidangan bahwa model matematika regresi, ya, model matematika yang dihasilkan dari regresi, tidak ada metodenya, Anda sebutkan di persidangan, ya, Anda klaim memiliki keakuratan atau error 0,1%, 0,1% yang diderivasi, yang dihasilkan dari hanya 6 sampel harian. Anda memprediksi dalam menit itu dan detik. Bayangkan, 6 sampel. Anda tidak sebutkan, ya, algoritma regresinya apa, hanya disebutkan software yang saya gunakan pada saat menyusun disertasi. Itu kan jump into conclusion. Kita ingin bukti, ya, ingin bukti yang secara numerik karena Anda ilmuwan, gitu loh. Metode Anda harus bisa diuji oleh publik karena metode matematika itu dipelajari oleh semua yang mengalami, terutama yang mengalami graduate school of science and engineering, ya, pasca sarjana, khususnya mereka yang mengalami pasca sarjana untuk sains dan engineering, itu semua paham, Pak Gelgel. Jadi jangan mengklaim secara sepihak karena di depan publik yang tidak paham dengan advanced mathematics model. Kenapa saya bersikeras untuk debat terbuka kita, ya, lewat Zoom? Kenapa rupanya? Apa takutnya, gitu loh? Jangan takut dengan Tito Karnavian maupun Krisnamurti. Ya, Anda kan tidak menjadi bawahan dia, gitu. Ayo kita debat terbuka, ya, Anda tunjukkan, ya, bukti numerik bagaimana 6 sampel itu, ya, Anda hasilkan, ya, model matematika Anda itu hanya menghasilkan atau menyebabkan error 0,1%. Ya. Anda di pengadilan itu cuma error 0,1% itu Anda simpulkan dari korelasi diri atau self correlation, yaitu error pelatihan saja. Padahal dalam pembuatan model matematika kita setidaknya ada 2, harusnya 3, ya. Minimum 2, ada data pelatihan dan ada data pengujian, ya. Ada training dataset, ada tes dataset, gitu. Anda tidak melakukan itu, hanya training dataset saja, tidak ada tes dataset, apalagi validation dataset, ya, harusnya 3 secara idealnya. 2 juga boleh, gitu. Tetapi Anda harus sediakan data untuk pengujian dari 6 sampel itu. Anda tidak sediakan data 2 minimum itu pengujian, gitu loh. 6 Anda pakai untuk data pelatihan saja. Jadi error yang Anda klaim itu 0,1% itu adalah error pelatihan. Kalaupun itu benar klaim itu, gitu. Anda tentu belajar dalam pemodelan matematika, ada underfitting, ada overfitting dalam training. Itu Anda harus variabel karena itu, gitu loh. Anda uji kinerja model matematika tersebut terhadap data pengujian. Anda tidak sebutkan juga model regresi yang Anda gunakan, hanya jump into conclusion, ini 0,1%, jadi waktu masuk cyanidanya begini, gitu. Itu kan tidak baik, gitu, dalam seorang ilmiah jump into conclusion. Kalau Anda tulis paper, ya, atau begini saja, Pak Gelgel. Kalau Anda ingin membantah, tidak berani Anda Zoom dengan saya, debat ilmiah secara terbuka, kita rekam biar semua orang penonton, ya, yang ingin mengupas masalah ini, ya Anda buat. Kalau tidak, video bantahan saya sudah kirimkan tadi lewat email, ya.
Nah ini dia, saya emailkan kepada Anda ya, secara terbuka, kita sama-sama yang mengalami graduate school, ya, pasca sarjana. Ayo kita terbuka saja. Ini model saya Pak, saya kirimkan ini linknya tadi. Nah, ini untuk pengantar, tantangan debat ilmiah terbuka. Ayo kita, ya, ini sudah saya dengan model regresi biasa maupun machine learning dan deep learning, ya, dengan 6 sampel dataset yang ada saya bagi 2, 4 sampel untuk pelatihan dan 2 untuk pengujian, ya, dan hasilnya jauh dari klaim Anda 0,1%. Ini saya buatkan videonya sekaligus ini ya. Jadi error 0,1% yang Anda klaim di persidangan adalah hasil korelasi diri. Korelasi hasil model matematika Anda terhadap data pelatihan, bukan terhadap data pengujian. Jadi janganlah ya di sidang karena di depan umum, di depan persidangan yang tidak tahu apa-apa tentang model matematika Anda klaim. Itu Anda bukan berada di depan publik yang memahami model matematika, ya diterima saja sama Binsar Gultum dan para jaksa tersebut ya. Nah sekarang ayo kita debat terbuka, Anda buktikan, saya sudah buktikan, saya buat program Python sendiri untuk membuktikan bahwa error itu jauh di atas 0,1%. Ya. Ada yang 60%, ada 3%, ada 4%. Ya, kalau 3%, saya kalkulasi dengan min absolute error ya, percentage error, MAPE. Itu 3%. 3-4%, itu 3% dari 120 jam itu berapa itu? 3,6 jam. Rentangnya waktu masuknya itu, jadi deviasinya 3,6 jam atau 4 jam, jauh dari 0,1% Pak, 30 kali errornya dari yang Anda hitung ini, gitu loh ya, jauh sekali. Kalau 3-4% saja MAPE-nya ya, min absolute percentage error ya, dari dataset Anda 120 jam ya, 5 hari, maka bayangkan itu 120 dikali 3 atau sampai 4%, 3,6 sampai 5 jam itu rentangnya jauh sekali. Tidak bisa prediksi waktu masuknya kalau menggunakan model matematika Anda, gitu loh, yang saya uji itu. Jadi Anda kan seorang ilmuwan ya, mana bisa klaim 0,1% ke error atau 99%, 99,9% keakuratan hanya menggunakan data pelatihan. Oleh karena itu saya tantang Anda secara terbuka, ayo kita Zoom ya, demi keilmiahan ya. Kalau Anda bilang jawabannya kalau PK diterima, ini sama saja, ini menghindar ya. Ntar dulu, jawaban berikutnya dari nah ini jawaban email dari saya tadi. Kita debat jika sudah PK disetujui. Waduh, ilmiah itu bukan diuji di ini Pak. Mereka nggak paham dengan metode Anda. Anda bisa berbohong, menipu, karena apa? Di depan publik yang tidak tahu sama sekali, gitu loh. Dari mana mereka tahu? Mereka tidak pernah belajar. Ayo kita debat sama-sama orang belajar tentang model matematika. Anda dokter keluaran Jerman, gitu loh. Sekarang profesor, ayo kita debat secara ilmiah agar ditonton publik. Benar tidak klaim Anda 0,1% itu? Apa sih itu? Benar? Kalau benar, apakah itu cuma error pelatihan? Jauh sekali Pak error pelatihan dengan pengujian. Belum lagi Anda uji error validasi lagi, belum. Gitu loh. Jadi jangan ini masalah selesai. Kalau begini kita, ya, ahli semacam ini dipakai hanya untuk memenangkan perkara, habis pengadilan kita Pak. Siapapun bisa dipakai polisi untuk cocok-cocokan. Ya sudah, 0,1%. Padahal cuma dari korelasi diri, ya, dari data pelatihan yang Anda gunakan, bukan data pengujian. Anda tidak sediakan, sisakan untuk data pengujian, apalagi data validasi. Ini kan ya Anda bertanggung jawab lah, Anda profesor loh, ya. Harusnya kan ayo kita terbuka gitu, buktikan Anda programnya apa gitu loh, modelnya apa gitu ya, buktikan bahwa Anda sediakan data validasi atau data pengujian, bukan 6 saja ditaruh ke data pelatihan. Itu nggak benar itu Pak ya, keilmuan yang salah itu ya, itu menyesatkan publik itu.
Ya, kalau kita referensi lagi model matematika yang digunakan oleh siapa itu koleganya ya dari lab toksikologi Mabes Polri, Nur Samran Subandi, ya. Itu model matematika aja malah lebih hancur pakai persamaan kuadratik parabola terbuka. Bayangkan, ya setelah diuji diekstrapolasi waktunya malah naik dia terus menuju tak berhingga. Ya, gelas menjadi pabrik sianida, sudah gitu. Hitung mundurnya pun salah. Dia bilang 6 Januari 2016 1639, padahal kalau anak SD aja menghitung mundur manual ini kan jadinya 6 Januari 2016 1620 24. Jessica sedang ada di di kasir untuk close bill. Kita uji secara program juga, jadi kita uji juga secara numerik maupun manual. Jadi artinya apa? Hasil kedua toksikolog ini itu sangat divergen ya kesimpulannya. Yang satu pakai persamaan kuadratik, yang satu by eksponensial menurun. Ya, kalau kuadratik bayangkan sianidanya menaik. Jadi tidak konsisten hasil mereka berdua ini. Padahal itu yang dibanggakan oleh siapa itu Krishnamurti, 2 toksikolog dipakai sama hasilnya. Berikut juga dengan profesor hukum pidana UGM itu, siapa itu yang mantan tersangka itu, Edi Hiares ya, membanggakan hasilnya sama, padahal berbeda. Waduh, parah sekali kan. Hasil kedua toksikolog yang dihadirkan berbeda hasilnya, divergen. Kita uji dengan program. Oke, kita uji ya, divergensi artinya hasilnya mereka ini bercabang ya, tidak konsisten, tidak menuju ke hasil yang sama ya. Inilah bayangkan yang dibangga-banggakan oleh Krishnamurti dan Edi Hiares. Ini kita bandingkan ya. Ya, inilah untuk 120 jam yang sama ya. Untuk model CN1 Gel-Gel model 1, CN3 Nur Samran. Yang ini CN2 Gel-Gel model 2 dan CN3 ini Nur Samran. Ya, untuk 120 jam yang yang kita uji memang kelihatannya sama, tetapi ketika kita ekstrapolasi saja ke 240 jam, hasilnya mereka itu menyimpang jauh. Dalam bahasa apa aja ya, ilmiahnya divergen. Tidak menuju apa yang sama. Lihat ini. Yang biru ini Nur Samran naik dia, yang ini Gel-Gel turun, kan ini divergen ini, hasilnya saling bertentangan ini. Ya, apalagi kalau kita uji untuk 480 jam. Nah ini makin menjauh hasilnya antara biru dan merah. Biru punyanya Nur Samran, yang merah Gel-Gel ini bertentangan jauh. Apalagi kalau 1000 jam kita ekstrapolasi, kita tampilkan hasilnya untuk 100 saja, tiap 100 jam. Nah ini kan makin jauh. Ini antara hasil kedua toksikolog ini kan kacau sekali nih Mabes Polri seperti ini. Ini untuk 10.000 jam. Ya, inilah makin jauh. Jadi akhirnya divergen gitu loh hasilnya. Makanya saya bilang debat terbuka adalah the best solution gitu loh. Kalau Anda ya tidak bisa membuktikan 0,1% itu error atau klaim Anda keakuratan 99,9%, minta maaflah kepada publik, Pak Imadi Agus Gel-Gel ya, belum terlambat minta maaf. Tarik hasil Anda, itu adalah error pelatihan, bukan pengujian gitu loh. Tarik gitu loh, bukan mau menang-menangan ini, tetapi pakailah keilmuan Anda di depan publik yang tidak tahu ya, tidak paham apapun tentang advance model matematik ya. Ya secara bertanggung jawab lah, jangan mentang-mentang di sana ya seperti Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, mentang-mentang di sidang itu cuma mereka yang tahu, jadi suka-sukanya kan menipu-nipu itu. Ya, janganlah kita ulangi, kita dosen. Ya, Anda kan dosen, punya mahasiswa, ya malulah harusnya ya. Klaim over klaim itu, padahal Anda tidak lakukan pengujian apalagi validasi ya. Gitu loh. Kalau Anda tidak mau berdebat, ya berarti kan susah ini. Bagaimana
Anda bisa mempertanggungjawabkan klaim Anda ini gitu, atau buat video untuk sanggahan dari saya gitu, ya kan? Tapi ingat ya, harus ada minimum test set ya, tes data set. Ini Pak Gel-Gel ya, data set itu harus Anda bagi training data, validation data, sama test data. Anda yang lakukan ini nggak ada ini validation data sama test data ya. Inilah idealnya. Dataset itu dibagi dalam data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Gitu loh. Bukan klaim sepihak. Ini Anda masih di sini. Validasinya tidak ada sama pengujian. Oke lah, validasi tidak ada karena data Anda minim. Tapi bagi itu 6 sampel itu menjadi 42 atau 51. 5 pelatihan, 1 pengujian, atau 4 sampel untuk data pelatihan, 2 data pengujian. Ini yang benar, Pak. Gitu loh. Error Anda itu error pelatihan, bukan error pengujian, gitu loh. Aduh, janganlah, karena kita yang paling paham di sebuah kumpulan orang yang nggak paham, jadi suka-suka kita. Ini kan kita ilmuwan ya. Tidak pernah saya temukan, Pak, model regresi, baik model regresi primitif maupun yang sekarang ya kontemporer seperti machine learning dan deep learning, itu 6 sampel datasetnya menghasilkan error pengujian itu 0,1%. Itu tidak ada itu, Pak. Sampai detik ini ya, 30 tahun saya belajar matematika ini, Pak, gitu. Tidak ada 0,1% yang diderivasi ya, error 0,1% error pengujian dari hanya 6 sampel model matematika apapun itu. Kita bukan sulap, gitu loh. Untuk memprediksi atau melakukan regresi itu bukan sulap, gitu. Itu harus ada bukti numerik. Aduh, parah, Pak. Nah, supaya Pak Gel-Gel apa ya, dengarkan ini, saya sudah menguji untuk beberapa regresi ya, pakai linear ya, dimana saya bagi dia ya, hanya 2 untuk data pengujian. Karena minimnya data Anda 6 sampel, maka saya tidak bagi menjadi 3 bagian, hanya 2 bagian saja ya, untuk data pelatihan, data dan data pengujian. Data pengujian yang ini ya, untuk data pelatihan ini saya kira-kira dari screenshot Anda ya. Inilah datanya untuk linear regression, untuk data pelatihan 4, data pengujian 2. Inilah hasilnya ya. Coba ini MAPE-nya ya, mean absolute percentage error-nya 10% untuk linear regression. Oke, Anda katakan itu linear regression. Oke, kita coba lagi polinomial ya, derajat 2. Ini dia hasilnya ya. Error pengujiannya 5,25%. Jadi kalau ada 120 jam, 5/5% saja dikali 120 jam, itu rentangnya 6 jam, 7 jam itu errornya. Deviasinya, bayangkan, kan jauh sekali dari klaim Anda. Itu kalau ini sekarang eksponensial regression. Ya, ini training datanya, tes datanya 7%. Ya, 8 hampir 9 jam itu errornya. Ini grafnya, dia seolah-olah linear karena datanya sangat minim, 6. Ya, Canary-Sneider regression. Nah, ini dia data pelatihan 4, data pengujian 2. Inilah grafiknya untuk KNN. 5,5% errornya, MAPE-nya. Bayangkan, 6 jam lebih itu, kali 120 jam. Selanjutnya, decision tree. Ya, untuk machine learning tadi ya, mulai dari KNN. Ini tes datanya 3,4%. Ini grafiknya. Ya, 2 untuk data pengujian ini di sini. Kan jauh. Karena kita menguji menggunakan data pengujian. Gradient boosting. Nah, ini dia data tes data ini 3,4%. 30 kali dari, lebih 30 ya, 34 kali dari klaim Anda error itu. Anda mengatakan 0,1%. Ya.
Aduh, ini tes ini 3,4% juga untuk ada boost regresi, extreme gradient boosting, regression. Ini dia, ya tes data 2, 3,4% juga, ini grafiknya. Ya. Terus untuk multilayer perceptron, deep learning, malah tidak mampu sama sekali ini. Malah 91% grafiknya. Karena sangat miskinnya data itu, bahkan untuk multilayer perceptron juga kacau hasilnya karena sangat miskin data Anda itu. Jadi ini juga ya untuk ARIMA regression model 3,4%. Ini dia, kan distorsinya jauh sekali ini. Ya, makanya tes datanya ya error pengujian 3,4%. Selanjutnya juga ARIMA regression ya untuk time series. Ini dia 60,4%, malah jauh sekali. Prophet regression. Ini tes datanya, ya error pengujian 3,29% kali 120 jam data Anda, rentang waktu Anda itu 3,6 ya, kalau 0,2 berarti 4 jam itu rentangnya itu error deviasinya. Aduh. Ya, saya sudah katakan Pak Made Gelgel ya, rujukan Anda untuk adanya indikasi warna kopi itu adalah hasil perbuatan rekayasa dari Christopher Harimanrianto ya di kamera 9 ini dia. Ya, tanyakan pada dosen di Udayana ya, downscaling itu rekayasa atau tidak? Gitu ya, pengaburan lewat downscaling inilah dia. Ya. Rekayasanya di downscaling di kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Tetapi dibiarkan otentik 16.59 sampai 18.25. Di sini warna kopi pada saat otentik warna kopi diambil siapa? Sari. Sementara pada saat disajikan Agustriono di downscaling akhirnya apa? Terjadi perubahan warna kopi yang memang disengaja akibat downscaling tersebut, warna ya berubah. Ya, hasil downscaling dengan yang otentik. Kedua titik itu Agustriono di rekayasa, di downscaling, sementara pada saat Sari dibiarkan otentik. Ya pastilah intensitas warna kopi berubah. Karena perbuatan Christopher Harimanrianto yang Anda rujuk itu, begitu juga dengan rujukan gerakan-gerakan mencurigakan, ya, yang Anda gerakan-gerakan mencurigakan Jessica di meja 54. Itu kan hasil pengaburan interpretasi terhadap objek-objek kabur yang sengaja dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar di kamera 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Ini dia, ya, 1,5 juta piksel per frame dibuang lewat downscaling oleh Muhammad Noah Lazar, semua objek kabur. Jadi narasi dia berdasarkan interpretasi dia terhadap objek-objek yang kabur tersebut, yang Anda simpulkan pergerakan mencurigakan. Itu perbuatan rekayasa Muhammad Noah Lazar. Jadi dasar Anda, ya, dasar apa Anda dilibatkan di persidangan Jessica tersebut adalah dasar yang sudah direkayasa, BAP rekayasa yang diberikan oleh oleh Krishnamurti kepada Anda, gitu loh. Harusnya kan Anda sebagai ilmuwan, ya saya salah, rujukan saya salah, dan klaim saya 0,1% jauh dari keakuratan itu. Karena itu cuma error pelatihan, bukan error pengujian. Begitu loh Pak, tarik. Kenapa kita punya mahasiswa, malu kita, gitu loh. Ya kita harus punya integritas supaya mahasiswa Anda juga ketika kerja nanti punya kejujuran, gitu loh. Anda profesor, ya integritas harusnya nomor 1. Profesor ilmiah loh. Nah inilah screenshot dari model Bayes eksponensial yang Anda klaim 0,1. Ini kan dari koefisien korelasi 0,991 ini. 0,99292 model ini kan. Dari sinilah Anda katakan ya 1 dikurang 0,991 jadi 0,01%. 0,001 dalam persen 0,1%. Ini kan dari korelasi diri terhadap data Anda, data pelatihan dengan keluaran model. Ya pastilah korelasinya 0,99, belum dikaitkan dengan cross correlation, ya korelasi silang antara keluaran model Anda dengan data pengujian.
data pengujian yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Itu loh Pak Gil-Gil. Ya, makanya saya, kalau Anda masih belum puas, ayo kita debat terbuka, Zoom, ya. Atau kalau Anda tidak bersedia, takut atau apa, ya buat bantahan gitu loh. Kalau tidak bisa membuat bantahan, ya buat minta maaf. Itu aja loh Pak Gil-Gil. Ya, Anda overklaim. Itu salah itu secara keilmuan itu Pak Gil-Gil. Ayolah kita benahi hukum Indonesia ini berdasarkan keilmuan kita yang bertanggung jawab. Gitu. Jangan mau kita dipakai oleh oknum-oknum polisi yang memang menaikkan jenjang karirnya untuk rekayasanya. Anda nggak dapat apa-apa mungkin kan? Gitu loh. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami ya, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Saya tunggu jawabannya Pak Gil-Gil. Horas.